Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video panduan lapor SPT tahunan untuk tahun pajak 2022 untuk perusahaan yang tahun 2022 tidak ada kegiatan usaha. Ya, sekali lagi ini adalah lapor SPT tahunan untuk perusahaan yang 2022-nya tidak aktif. Apa saja yang perlu diperhatikan? Simak baik-baik video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media, ini adalah panduan lapor SPT tahunan untuk perusahaan yang tidak aktif atau yang tidak ada kegiatan usaha pada tahun 2022 kemarin. Dan video ini diproduksi tanggal 3 Februari 2023. Panduan ini adalah untuk satu badan usaha, PT, CV, atau yayasan. Kemudian adalah untuk yang tahun 2022 ini tidak ada kegiatan usaha, dan panduan ini adalah lapor SPT tahunan menggunakan e-form. Pada prinsipnya, lapor SPT tahunan untuk perusahaan yang tidak aktif ini adalah hampir sama dengan perusahaan pada umumnya, dan kami dari Tips Pajak Media telah memproduksi video panduan lengkap 58 menit cara lapor SPT tahunan badan online dari awal sekali, dari menyusun laporan keuangan sampai dengan mengisi dan sampai dengan submit sampai dengan dapat bukti pelaporannya. Anda bisa dapatkan di sini. Pastikan Anda mengeklik ini dulu, video panduan lengkap dari awal sampai akhir, sampai nanti dapat bukti lapornya. Lihat di link di kanan atas Anda. Oke, silakan klik link di kanan atas ini, panduan lapor SPT tahunan badan lengkap tahun 2023 ini. Silakan klik link kanan atas Anda. Nah, highlightnya yang perlu ditekankan untuk perusahaan badan tahun 2022 tidak ada kegiatan usaha adalah seperti ini. Yang membedakan adalah seperti ini. Lihat baik-baik. Untuk laporan laba ruginya, maka itu boleh 0. Laporan laba rugi boleh diisi nihil semua. Sedikit mengingatkan bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan berapa peredaran usaha kita, berapa pendapatan usaha kita, kemudian berapa harga pokok penjualannya, sehingga ditemukan laba kotor, lalu itu nanti dikurangi dengan biaya-biaya usaha lain, sehingga ditemukan laba bersih sebelum pajak. Nah, jika 2022 Anda tidak ada kegiatan usaha, tentunya pendapatannya adalah 0. Benar ya? Jadi silakan saja laba rugi diisi nihil dan nihil, pendapatan nihil, biaya nihil. Berikutnya adalah mengenai neraca. Nah, untuk neraca tidak boleh Anda nihilkan semua ya. Neraca tidak boleh Anda nihilkan semua. Mengapa? Karena neraca adalah laporan posisi keuangan. Sekali lagi, neraca adalah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Ada bedanya ya, jika laporan laba rugi adalah per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, maka neraca adalah per akhir tahun atau per 31 Desember 2022. Kenapa tidak boleh 0 semua? Karena pendirian perusahaan Anda pasti ada modal ya.
pasti Anda diwajibkan untuk setoran modal. Nah, modal itu adalah jika modal Anda adalah 100 juta misal ya, misal Anda mendirikan perusahaan tahun 2022 modalnya 100 juta berupa cash. Maka jika modal itu belum Anda gunakan untuk apa-apa, maka modal itu nanti masuk di laporan keuangan di neraca di bagian aset. Aset berupa kas 100 juta. Nah, di bagian kanannya adalah modal 100 juta. Ini gambarannya. Di neraca neraca itu laporan posisi keuangan di sini ya. Laporan posisi keuangan. Nah, ini contoh laporan keuangan ini sudah kami sediakan ya lengkap di tipspajak.com dan ada juga video panduan laporan keuangan. Nanti silakan klik di deskripsi di bawah. Ya, klik deskripsi di bawah panduan membuat laporan keuangan. Nah, ini kembali ke itu tadi, misal Anda baru mendirikan PT atau CV di 2022 dengan modal 100 juta, maka dan 100 juta itu berupa cash, maka Anda taruh di sini 100 juta. Lihat baik-baik, Anda taruh di sini 100 juta sehingga total aktif adalah 100 juta dan di bawah ini adalah modal awal 100 juta. Ini juga 100 juta sehingga klop aset dan ekuitasnya 100 juta. Begitu. Sekali lagi, untuk neraca itu tidak boleh nihil semua ya. Neraca tidak boleh nihil semua atau nol semua karena perusahaan dibentuk pasti ada asetnya, minimal dalam bentuk modal. Dan ini adalah panduan membuat laporan keuangannya. Panduan membuat laporan keuangan plus file Excel yang kami bagikan secara gratis. Silahkan diklik di video kanan atas, link video di kanan atas video Anda ini. Silahkan klik di sini, panduan lengkap membuat laporan keuangan untuk SPT tahunan badan tahun 2022. Baik, sekali lagi yang paling penting dari laporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2022 jika tidak ada usaha adalah laporan laba ruginya boleh 0, namun neraca tidak boleh 0 semua, harus ada isinya karena neraca adalah laporan perubahan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Sekian panduan SPT tahunan untuk PT dan CV yang tidak ada kegiatan usaha pada tahun 2022 kemarin. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan untuk kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Silakan untuk tuliskan komentar di YouTube di komentar YouTube di bawah ini atau juga bisa melalui Telegram, Instagram serta komentar di website tipspajak.com. Paling fast respon kami balas di YouTube ya. Silakan untuk dituliskan. Semoga bermanfaat. Sebarkan kepada rekan-rekan lain yang membutuhkan. Dan sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.